Coach Bojan Hodak memang menginginkan sosok playmaker yang lebih menyerang bahkan bisa menciptakan gol. Tetapi pemain baru ini riwayat cederanya ngeri banget. Kayaknya 11-12 sama Del Pino. Kok dipilih ya sama Bojan Hodak? Dan juga penjaga gawang, tipe mainnya kurang lebih sama kayak Teja Paku Alam, tapi kok diambil juga ya? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Ya, Persib Bandung telah memperkenalkan dua rekrutan terbarunya, pemain asing kedua-duanya. Yang pertama ada Kevin Rayman Mendoza. Ini adalah kiper kebangsaan Filipina, penjaga gawang kebangsaan Filipina. Dan ada Stefano Beltran yang memang posisinya sebagai playmaker. Yang dimana Persib itu sebenarnya punya dua playmaker. Asing lagi, Del Pino dan Levi Madinda. Tetapi ini udah dikonfirmasi sama Coach Bojan Hodak kalau memang Levi Madinda dan Del Pino ini nggak masuk ke dalam skemanya Coach Bojan Hodak. Walaupun Levi Madinda bisa dibilang tampil apik. Bahkan banyak pujian untuk Levi dan disayangi juga oleh para bobotoh. Karena memang penampilannya yang bisa dibilang menawan. Bahkan performanya bisa membawa Persib Bandung dari zona degradasi ke menjadi salah satu tim yang akan memperebutkan juara di papan atas gitu kan. Tetapi inilah sepak bola dan inilah kesukaan atau filosofi yang diinginkan oleh seorang pelatih. Walaupun Levi Madinda bisa dibilang bagus, tetapi ternyata Levi Madinda nggak masuk tuh ke dalam skemanya Coach Bojan Hodak. Kenapa? Karena katanya Coach Bojan Hodak itu menginginkan sosok playmaker yang bisa lebih menusuk, bisa lebih menyerang, bisa membuka pertahanan lawan, bahkan bisa menciptakan gol. Bukan hanya menjadi sosok yang hanya menjadi jembatan dari lini tengah menuju lini serang. Karena kita tahu Levi Madinda ini, kita harus akui kalau skillnya bagus, passingnya juga cukup bagus juga gitu, penempatannya bagus, simple juga mainnya. Tapi memang Levi Madinda ini, walaupun dia mengaku di konvensi pertama kali saat datang ke Persib yang bahwa dia itu lebih attacking, lebih menyerang gitu dibandingkan box to box. Tetapi di atas lapangan, walaupun diposisikan sebagai attacking midfielder, seorang Levi Madinda ini lebih cenderung seperti box to box, hanya menghubungkan bola menjadi jembatan dari lini tengah ke lini serang. Daya dobraknya itu kurang. Mungkin kalau sebelum ini teman-teman bobotoh masih ingat Rashid lebih menyerang, walaupun sebenarnya posisi aslinya adalah gelandang bertahan. Nah, Coach Bojan Hodak nggak mau playmaker yang kayak gitu. Itulah alasannya Coach Bojan Hodak akhirnya membawa seorang Stefano Beltran. Apakah ini menjadi satu keputusan yang tepat atau enggak? Menurut teman-teman coba deh di kolom komentar bantu saya untuk bisa mencerna apa yang diinginkan Coach Bojan Hodak. Bagi saya, keinginannya dan juga filosofinya bagus, ingin lebih menyerang. Itu artinya ingin Persib Bandung itu makin ganas, walaupun sekarang udah ganas banget dengan adanya Cio dan David Da Silva di depan gitu kan. Tetapi Coach Bojan Hodak ingin lebih ganas. Mungkin yang harus lebih dicerna dan lebih ditimbang lagi itu adalah pemilihan pemain. Beltran, kita akui mempunyai CV yang sangat mentereng lah, jebolan Juventus, bermain di Liga Portugal gitu kan. Tetapi cedera-cederanya cukup cedera yang bisa dibilang berat lah gitu. Bahkan riwayat cederanya cukup beruntun. Dia pernah ada cedera jantung juga, dia pernah patah tulang selangkang, ada juga patah tangan atas, tulang tangan atas gitu kan. Dan ini lumayan berat gitu, walaupun saya juga sempat baca beritanya dia juga sering memposting dari riwayat-riwayat cederanya itu udah dioperasi dengan baik gitu. Dan ini juga mungkin yang menjadikan Persib Bandung baru mengontrak 6 bulan. Jadi Stefano Beltran ini baru dikontrak 6 bulan. Karena mungkin ingin dilihat juga. Jadi agak sedikit was-was juga lah Persib Bandung. Takut udah ngambil pemain kontrak panjang, bagus dan segala macamnya. Tiba-tiba mungkin nggak bisa perform seperti Del Pino kemarin kan. Malah cedera karena memang ada riwayat cedera juga. Dan akhirnya Del Pino juga udah jelas ini tidak akan menjadi pilihan Coach Bojan Hodak. Cuman jika melihat riwayat cederanya, kayaknya 11-12 sama Del Pino kalau dilihat dari riwayat cederanya. Sekali lagi ya, karena teman-teman nih jangan sedikit-sedikit hujat, enggak. Mungkin sedikitnya sama dengan Del Pino, tapi nggak tahu juga.
kita juga belum melihat kualitasnya seperti apa bermain di Liga Indonesia gitu kan. Yang jelas ini udah menjadi pilihan Bojan Hodak, yang jika seandainya pilihan ini gagal, ini akan membahayakan bagi coach Bojan Hodak kan. Akan banyak kritikan dari Bobotoh. Nah, yang kedua, rekan dari Daisuke Sato di timnas Filipina. Kevin ini udah pernah bekerja dengan coach Bojan Hodak di Kuala Lumpur City di Liga Malaysia. Dia pemain berkebangsaan Filipina ya. Memang bisa dibilang CV-nya lebih sering bermain dibandingkan Stefano. Kevin ini mempunyai postur yang bisa dibilang lebih tinggi. Dia juga digadang-gadang karena Persib Bandung ini menginginkan sosok penjaga gawang yang kelas-kelas Eropa atau mungkin cara bermain Eropa yang mungkin butuh build up juga. Persib menginginkan membangun serangan itu kayak Manchester City tuh, dengan Ederson-nya dan Manchester United dengan Onana-nya sekarang. Jadi memulai serangan itu dari penjaga gawang. Tapi sebenarnya jika saya boleh head to head kan, walaupun pasti ada bedanya dan ada lebih dan ada kurangnya juga. Teja Baku Alam bagi saya adalah salah satu penjaga gawang yang jago build up di Liga Indonesia. Menurut saya. Teja itu berani banget, mungkin karena dia dulunya gelandang. Jadi sehingga ketenangan atau olah bola atau mengalurkan bolanya itu lebih baik dibandingkan penjaga-penjaga gawang lain. Refleks menurut saya nggak kalah juga. Mungkin di postur aja yang memang Teja dengan Kevin ini agak berbeda gitu kan. Ya karena Kevin udah tau lah kalau Eropa itu tinggi-tinggi ya. Cuman kalau dilihat dari build up, sepertinya 11-12 sama Teja. Walaupun kita belum lihat nih bagaimana permainan Kevin yang sesungguhnya. Seharusnya dengan DNA Eropa, build up-nya lebih keren dibandingkan Teja. Seharusnya ya. Dia juga mempunyai Kev yang bisa dibilang cukup lumayan di timnas Filipina karena agak sulit ya kalau untuk menggeser seorang Neil di timnas Filipina. Tapi untuk seorang penjaga gawang kedua di bawah Neil ini cukup lumayan juga. Nah, ini menjadi hal yang mungkin banyak diperbincangkan juga oleh para bobotoh ya. Karena memang dianggap Teja Paku Alam masih mempunyai kualitas yang cocok dan layak lah ada sebagai penjaga gawang utama. Cuman mungkin pertimbangannya itu tadi satu. Dari segi postur mungkin, permainan Eropa dengan build up-nya, dan juga mungkin Persib Bandung ingin aman, takutnya karena kita juga kan ada final series sekarang di liga itu, jadi membutuhkan dua penjaga gawang yang memang mempunyai kualitas. Karena maaf, bukan tidak maksud apa-apa, bukan maksud merendahkan, memang penjaga gawang Persib Bandung itu bisa dibilang yang mempunyai kualitas benar-benar nomor wahid hanya Teja Paku Alam. Jika seandainya Teja Paku Alam cedera, penjaga gawang pelapisnya bisa dibilang agak terlalu jauh jarak kualitasnya dengan Teja Paku Alam. Apalagi Teja memang mempunyai riwayat cedera di jarinya ya yang sering kambuh gitu. Mungkin ini adalah salah satu pertimbangan dari staf kepelatihan Persib Bandung. Tapi ini layak ditunggu. Saya sangat ingin melihat mereka berdua tampil saat melawan PSM hari Senin nanti, terutama Stefano Beltram ya. Saya sangat benar-benar ingin melihat bagaimana kualitasnya. Yang jadi berbahaya jika seandainya mereka tidak bisa menunjukkan performa terbaiknya, itu akan menjadi kritikan yang habis karena kita tahu Persib Bandung itu adalah tim besar yang dimana bobotoh dan para pendukungnya itu selalu menginginkan hasil terbaik. Jelas tekanannya tinggi ada di Persib Bandung. Assalamualaikum.